Tugas sehari-hari di rumah. Perhatikan cerita berikut ini. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Tugas kita di rumah satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Nah, anak-anak, apa saja sih tugas anak-anak di rumah? Tugas kita di rumah, misalnya yang pertama belajar, yang kedua merapikan tempat tidur. Ayo anak-anak, siapa yang kalau bangun tidur tidak merapikan tempat tidurnya? Yang ketiga membantu orang tua. Apa saja yang anak-anak lakukan untuk membantu orang tua? Misalnya mencuci piring, menyapu, atau menyiram tanaman, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua. Selanjutnya kita membahas tentang tugas-tugas di sekolah. Nah anak-anak, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah, anak-anak masih ingat kan apa saja tugas di sekolah? Perhatikan teks bacaan berikut ini. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin, di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Lalu, apa saja yang menjadi tugas sehari-hari kita di sekolah? Misalnya, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, mengikuti kegiatan sekolah, misalnya upacara, ekstrakurikuler, dan yang lainnya. Yang ketiga, belajar bersama, dan masih banyak lagi kegiatan atau tugas yang kita lakukan di sekolah. Selanjutnya, kita akan belajar membaca denah. Perhatikan denah berikut ini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Dari denah tadi kita bisa menemukan beberapa hal seperti berikut ini. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola.
Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Anak-anak dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Di contoh sebelumnya, kita sudah belajar bahwa letak rumah Siti di antara rumah Ayu dan Adi. Dan di depan rumah Siti terdapat musola. Untuk memahami denah rumah ini, deretan yang atas dan yang bawah saling berhadapan. Maka, kita harus mengetahui sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing deretan rumah. Untuk deretan rumah yang bawah, letak kiri dan kanan berlawanan dengan deretan atas karena berhadapan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui arah kanan dan kiri masing-masing deretan, kita dapat membaca denah seperti berikut ini. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Selanjutnya kita akan membaca denah berikut ini. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Di depan posyandu adalah rumah Budi. Di samping kanan toko adalah pos kamling. Di depan rumah Rama adalah pos kamling. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah memahami cara membaca suatu denah? Tugas, perhatikanlah denah berikut ini. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01 SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Dari denah tadi, sekarang anak-anak mengerjakan tugas berikut dan tuliskan di buku tulis. Tugas selanjutnya, yang pertama, apa saja tugas sehari-hari anak-anak di rumah? Yang kedua, apa saja tugas sehari-hari anak-anak di sekolah? Itulah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.